Sudah malam tapi masih direcokin si kucing-kucing kesayangan. Seharian, setengah harian tadi udah sama Ibel sama Cherry di ruko, sekarang sama itu Mika sama si Iwet. Malam ini saya akan bercerita nih. Si Iwet itu lagi diajarin buat pup di pasir, tapi dasar bayi dia malah pasirnya di maem. Iwet ini malah maem pasir, akhirnya sudah nggak di pasir dulu deh, sabar dibersihkan. Setiap kali dia pup malah sering di kain dia sampai habis itu spray kain, karena masih bayi itu memang ya harus butuh kesabaran, sama kayak bayi manusia, butuh kesabaran yang luar biasa. Kalau dipaksain di pasirnya nanti dimakanin, karena dia belum ngerti banget, dia masih bayi. Nah, saya sedang mengevaluasi. Saya paling suka evaluasi apa yang sudah dilakukan, evaluasi apa yang harus dilakukan ke depan, evaluasi ya, pokoknya evaluasi ke depan lah. Untuk yang jelas mah, kalau evaluasi itu kalau tindakan yang sudah kita lakukan, apakah itu sehari-hari, apakah itu sikap kita, apakah perubahan yang kita lakukan, dievaluasi. Terlebih-lebih mengevaluasi ketika kita sedang berhijrah, dari mulai pakaian, dari mulai sikap, perbuatan, amal baik, sejauh mana kita sudah beramal baik, apa yang harus kita perbaiki. Pokoknya evaluasi itu hal yang paling sering saya lakukan gitu. Di sini mengevaluasi perubahan yang kita lakukan, mengevaluasi suara sendiri ketika bernyanyi. Saya sering mengevaluasi apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus saya lengkapi lagi biar terdengar enak, didengarnya enak oleh telinga dan bisa meresap ke hati semua orang. Memang banyak sekali para artis yang suaranya bagus, yang suaranya hebat-hebat, tetapi bagi saya sendiri suara yang perlu saya dengar adalah suara yang bisa menenangkan hati dan menghibur hati lah. Setidaknya suara saya bisa dinikmati oleh saya pribadi lah, menghibur saya pribadi. Terus ya syukur alhamdulillah kalau bisa menghibur orang lain ya. Kan menghibur itu kan ibadah gitu, tapi jangan bertujuan negatif ya, karena seperti lagu-lagu dangdut, pop itu memang ada cengkokan tersendiri ya. Lagu dangdut itu bukannya identik dengan berpenampilan harus seksi. Kalau menurut saya ya, lagu-lagu zaman dahulu itu tidak harus berpakaian seksi ya. Kalau para artis zaman dahulu itu bukan harus baju yang seksi, tetapi suaranya itu yang benar-benar diresapi dan harus mengikuti ini lagunya itu tipe ceria, tipe slow, tipe yang manja, terus tipe yang powernya tinggi, powernya rendah, tipe yang harus benar-benar jadi mengkaji tipe nyanyian. Jadinya bukannya harus diperbaiki, kalau menurut persepsi pendapat saya ya, bukannya harus dandanan yang harus seksi,
jadi identiknya kalau yang seksi itu penyanyi dangdut. Enggak, kalau menurut saya itu eh, suara seksi merdu didengar itu suara penyanyi dangdut yang benar-benar dari karakter suara gitu, karakter suaranya itu bisa menghibur, bisa bisa masuk ke tiap lagu yang kita pelajari, seperti lagu Sunda ini cengkoknya seperti ini, lagu dangdut seperti ini cengkoknya, pokoknya harus bisa masuk ke genre-genre berbagai macam musik ya. Di situ belajar mengartikan makna seksi dalam dangdut itu yang saya malah mengidolakan dulu loh penyanyi yang zaman dahulu tuh, Teh Tamala, terus Teh Ike Nurjana ya, kalau dari lagu-lagu dangdut zaman dahulu ya kan. Jadi identik enggak seksi di badan gitu, tapi mereka itu suaranya itu benar-benar bagus gitu ya, bagus. Terus yang pokoknya banyak lagi deh para penyanyi senior gitu. Jadi dangdut itu bukannya berarti seksi di baju, tetapi suaranya, karakternya itu bisa masuk. Kalau tipe nyanyian yang manja, kalau tipe nyanyian yang selalu sedih, Teh Iis Dahlia biasanya sedih tuh, genre lagu-lagunya yang sedih itu melankolis ya, itu Teh Iis Dahlia tuh, Teh Iis. Terus siapa lagi yang senior ya, kalau yang ada suara yang tinggi itu Burita Sugiarto ya. Saya sedang Burita Sugiarto tuh suaranya bagus banget tuh, melengking. Jadi orang menikmati itu suara itu tuh dari situ. Suara enaknya dangdut itu dari suaranya, bukan dari pakaian. Itu jadi persepsi itu, menurut persepsi saya ya gitu. Nih ngomong-ngomong, sekarang mau cerita ini tuh, udah mengevaluasi yang berdua itu tuh, udah bener-bener saling sayang menyayangi tuh. Nah ini sekarang saya mengevaluasi pemberian nama dari ayah nih. Saya ini paling nyaman sekali kalau udah lengkap ditulis nama ada Ahmadnya belakang, karena sempat waktu menikah gitu hanya dua ini dua kalimat ya, nggak pakai Ahmad waktu itu di KTP. Rasanya tuh nggak enak banget. Ternyata yang bikin nyaman itu ada Ahmadnya. Itu Ahmad itu doa dari orang tua, terus sekaligus nama ayah belakang ayah ya, nama belakang ayah. Dan itu doa dari kakek bahwa sikap kita itu benar-benar harus penyayang kepada binatang, kepada pokoknya semualah akhlak yang baik, akhlakul karimah, benar-benar dari nabi kita ya, dari rasul kita Nabi Muhammad. Benar-benar, makanya ketika umroh itu saya benar-benar rekap kembali itu KTP-nya, karena memperbaiki KTP dulu karena namanya itu tidak lengkap waktu itu. Akhirnya diperbaiki ya, pokoknya sesuai dengan ijazah. Waktu itu saya belum sempat memperbaiki KTP, jadi saya mempergunakan ijazah kuliah ya, ijazah kuliah dari ayah ya kan, yang dibiayai ayah gitu. Jadi tidak menggunakan buku nikah tidak menggunakan buku nikah, karena buku nikah itu masih tidak ada nama lengkapnya gitu. Jadi ini saya daftar berdasarkan ijazah waktu kuliah yang ayah ya pokoknya yang ayah biayai sepenuhnya gitu. Makanya nama waktu kemarin daftar haji juga sama, pakai ijazah kuliah dulu.
Masya Allah, nama ini benar-benar luar biasa, nyaman banget. Makanya itu nama dari pemberian orang tua adalah doa. Doa untuk kebaikan putra putrinya, terus untuk kesolehan. Nama Ahmad, nama Muhammad, mau apapun jenis tulisannya, Muhammad, Ahmad, siapa lagi ya, pokoknya yang bagus-bagus tuh. Mustafa pokoknya kalau laki-laki ya, pokoknya itu bagus-bagus. Itu doa seharusnya. Nama itu cerminan dari diri kita. Amin, insya Allah, mudah-mudahan ya kita berdoa. Itu aja. Terus saya juga mengevaluasi. Pertama berhijrah memakai nikab, kan saya memakai nikab yang tali. Ternyata tali merosot terus nggak enak, sakit di telinga. Terus sudah beberapa bulan saya merasakan kok ada tiupan angin di daerah dahi ya. Kenapa kok tiupan angin itu terasa dingin sekali ke daerah dahi? Ternyata seolah-olah memberikan pesan bahwa lebih rapat, lebih tertutup tuh lebih nyaman gitu. Akhirnya saya bikin ini nikab yang burka. Nah, nikab burka ini ada ceritanya. Akhirnya jadi Allah menggerakkan hati saya untuk lebih menutup di daerah dahi. Itu lebih nikmat rasanya, lebih tertutup. Tetapi saya juga merasa lebih nyaman karena kadang suka kebuka. Kalau itu sih maksudnya lebih tertutup rapat. Itu ada layernya juga, jadi ada nikab yang burka, ada yang layer juga yang saya buat ya. Dan ini sampai hari kiamat pun bentuk nikab yang saya pakai insya Allah akan istiqomah ya, karena ini nikab jenisnya dari kain, tetapi fungsinya itu berdasarkan fungsi dan manfaat, bukan mewahnya. Kalau menurut saya ini berdasarkan fungsi dan manfaatnya untuk menutup dengan rapat bagian wajah ya. Saya tidak memerlukan yang mahal buat berlian, emas ya, buat pokoknya saya punya prinsip sendiri ya, prinsip, dan memang itu prinsip itu yang harus kita pegang gitu. Tuh, ini menutup aurat benar-benar sempurna dari kainnya tidak seberapa. Untuk membuat satu nikab aja cuma sedikit kok. Dari setengah meter itu bisa dibikin 2 nikab. Setengah meter berapa? Setengah meter itu enggak sampai taruhlah setengah meter, ya 1 meter 50.000 buat kainnya ya. 2 meter, semeter itu 25. Kalau 2 meter berarti 50, bisa dapat 4 burka ya, 4 burka, bahkan ada yang pakai layer. Tuh sebenarnya murah tuh dari bahannya. Kalau saya sering lebih pakai wall piece, kalau nggak blackjack. Kalau blackjack masih ada beberapa sih, kebanyakan wall piece karena biar nggak nerawang. Ini waktu kenangan waktu umroh ini apa namanya, ID card ya. Masya Allah, ini ID cardnya nih. Saya tidak pernah meminta yang muluk-muluk ya, yang saya minta itu sesuai dengan keadaan kondisi keuangan gitu ya. Keuangan dulu itu kan ini ayahnya anak-anak dulu ini itu yang memberikan saya yang memberikan izin buat berangkat umroh, karena saya memang tidak pernah menuntut apa-apa selama pernikahan. Bahkan buat mahar sendiri pun saya tidak pernah meminta apapun.
saya hanya tujuan menikah itu untuk ibadah dan lillahi ta'ala. Nanti saya percaya bahwa rezeki itu, ini sayang kamu jangan di situ, bahwa rezeki itu akan berjalan sesuai dengan ya, terus itu udah bobot. Waduh, rezeki itu akan berjalan rezeki itu akan diberikan seiring berjalannya rumah tangga tuh kan. Nah terus saya tidak terpikirkan untuk berangkat umroh, apalagi berangkat umroh sendiri ya, karena anak-anak masih kecil. Nah tapi ketika Allah berkehendak, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perjalanan hidup yang berat-berat, Allah memberikan saya sakit kista sampai 4 bulan saya tidak bisa bergerak. 4 bulan saya hanya bisa terlentang, dan 4 bulan juga saya tidak bisa benar-benar istilahnya udah tidak berdaya apapun. Benar-benar ketika itu saya tidak pernah merasakan, saya sering mengeluh sakit di perut, tapi tidak dirasa karena kegiatan kita kan mengurus anak-anak. Kalau kucing-kucing dulu cuma hanya 1 ekor ya, 1 ekor kucing dulu sebelum umroh itu hanya dititipin 1 ekor kucing. Setelah umroh baru banyak, hampir semuanya, banyak sekali. Allah malah memperbanyak menitipkan kucing-kucing. Jadi di sini perjalanan hidup saya itu yang terberat ternyata akan membawa ke jalan Allah ya. Penyakit kista yang begitu sakitnya, yang tidak bisa tertahankan. Waktu itu tahun 2017 ya. Selama 4 bulan saya merasakan sakit kista. Awalnya gejalanya sakit perut tanpa dirasa, pas dirasanya ketika saya sedang menyiapkan sarapan pagi buat anak-anak. Perut terasa melilit, tidak tertahankan lagi. Yang hebat akhirnya langsung pokoknya, tapi masih bisa menahan, tidak pingsan ya, langsung tidak bisa bangun lagi. Akhirnya ya sudah tidak bisa nahan lagi, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang terdekat ya. Waktu itu belum terdeteksi kista. Di situ benar-benar tawajuh, kita memohon petunjuk, istikharah, ini penyakit apa yang sebenarnya. Akhirnya yaitu saya mengalami beberapa perjalanan pengobatan di sini. Terus akhirnya dibawa ke kampung halaman, juga baru terbuka sedikit demi sedikit penyakitnya. Akhirnya memohon petunjuk sama Allah, akhirnya dibawa ke rumah sakit Sentosa Bandung. Di sana baru terbuka penyakitnya, yaitu penyakit kista. Dan di sana saya memohon petunjuk agar diberikan dokter yang tepat. Jadi selama kita melangkah demi satu langkah demi langkah, setiap perjalanan hidup kita itu selalu memohon ridho dan petunjuk dari Allah. Itulah yang saya rasakan, agar diberikan dokter yang tepat untuk menangani sakit kita. Dan jangan sampai salah diagnosa juga. Itu di situ, masya Allah, itu ternyata ujian yang terberat. Kalau sekarang para orang-orang yang menderita wabah, yang terkena wabah corona, yang benar-benar sakit karena corona juga, benar-benar luar biasa cobaan yang sekarang wabah corona, di musim wabah corona orang-orang banyak yang meninggal karena penyakit corona. Terus banyak yang kehilangan keluarga karena penyakit corona. Itu luar biasa, itu cobaan. Tapi di balik cobaan itu Allah
pasti memberikan hikmah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kita tetap berprasangka baik, seberat apapun yang Allah, penyakit dan kondisi yang Allah berikan pada kita, kita harus tetap berprasangka baik. Cuman di sini masya Allah nggak tahan menahan rasa sakitnya, itu benar-benar nggak tahan. Ternyata setelah pulang dari kampung halaman terus ke sini, kita terus harus memohon dan terus memohon, jangan pernah berhenti sholat tahajud, sholat istikharah, hajat, taubat, sholat duha yang harus terus menerus tiap hari, konsisten, istiqomah, memohon petunjuk karena setelah selesai operasi tidak bisa berjalan selama 2 bulan di kursi roda. Nah di sini saya udah pasrah dengan apa yang saya alami, tapi di sini kita tetap kuat dengan doa yang kita yakini. Terus di sini saya apakah saya itu pokoknya saya yang jelas berdoa. Terus harus begitu banyak kebaikan yang harus kita lakukan jika kita ingin sembuh atau kita ingin melakukan langkah buat pengobatan kita. Benar-benar luar biasa kebaikan yang harus kita lakukan, itu banyak sekali. Karena waktu itu mustahil buat bisa berjalan kembali ya. Karena kenapa sampai terjadi setelah operasi itu, operasi kisah kan biasanya para perawat bilang setelah operasi itu biasanya pada ke kamar mandi ya, jalan sendiri setelah operasi itu. Tapi saya tidak waktu itu langsung jatuh dari tempat tidur ya, dari bed. Saya terjatuh, ternyata kaki saya lumpuh, tidak bisa berjalan. Saya kaji ini lumpuh saya itu kenapa gitu. Waktu itu lumpuh saya itu kenapa nih ya Allah? Ternyata karena ada peradangan infeksi di dalam ini ya, di dalam rahim. Karena udah seperti bernanah ya. Kenapa sampai terjadi bernanah? Karena waktu itu sempat dibetulin sama Pak Rajut terlalu kencang ya. Waktu itu ada yang menawarkan jasa ketika saya rasa sakit di dalam rumah, terus dia masuk. Tapi itu tidak menyalahkan sih, memang perjalanan itu seperti itu. Jadi mungkin terlalu kencang sampai saya tidak bisa buat buang air kecil ya, buat BAK. Nah di situ terjadi memar di situ ya, mungkin jadi infeksi, jadinya rahimnya kena rahim. Jadi kan seharusnya kan tidak boleh diurut-urut. Terus bernanah. Habis bernanah ya itu yang membuat tidak bisa berjalan, itu tidak bisa berdiri. Akhirnya udah tanya bisa terlentang selama 4 bulan. Makanya datang ke rumah sakit itu saya dalam keadaan dipindah-pindah hanya di bed cover ya, di atas bed cover gitu, dipindah masya Allah itu perjalanan hidup yang luar biasa. Makanya saran saya kepada para mama soleha agar rajin memeriksakan diri setelah melahirkan lebih dari 2 anak ya. Lebih dari 2 anak itu rajin pap smear. Jadi ketahuan deteksi dini. Di sini diperlukan adanya kasih sayang dan perhatian yang full dari seorang suami terhadap istrinya. Benar-benar ini pelajaran hidup yang luar biasa buat mama soleha. Jadi rajinlah memeriksakan diri ke puskesmas, apa bidan, apa dokter, pokoknya untuk kesehatan diri kita sebagai seorang ibu dan seorang istri ya. Karena suatu rumah tangga itu akan terlihat hidup kalau seorang istri, seorang ibunya sehat. Tapi kalau ibunya sakit fisik ya, maksudnya di rumah segala sesuatu tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi tidak akan, pokoknya di sini fungsinya seorang istri dan seorang ibu itu benar-benar di dalam rumah itu benar-benar itu
Di situ benar-benar rasa saling menghargai dan menghormati antara suami istri itu yang harus dijaga, menjaga perasaan seorang istri, karena istri adalah ibu dari anak-anak, dan ya itulah, laki-laki kan terlahir dari seorang wanita gitu ya. Di situ yang harus saling benar-benar menghormati wanita tuh, tapi tidak semuanya para pria seperti itu. Kita hanya berbagi cerita untuk mengambil hikmah dari perjalanan hidup yang kita alami, dan sedikit berbagi berbagi pengalaman dan apa yang harus dilakukan. Buat mama-mama soleha itu harus rajin benar-benar memeriksakan diri, karena kesehatan itu mahal. Kalau sudah sakit itu benar-benar luar biasa. Tapi hikmahnya di sini, dengan adanya saya tidak tahu karomah atau mukjizat, bisa bangun kembali, bisa berdiri dengan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Karena waktu itu dukungan keluarga untuk pengobatan medis sudah mengeluarkan biaya setiap hari mahal, harus 600.000 ya. 600.000 itu seminggu buat terapi yang terapi itu fisioterapi itu sehari mengeluarkan ratusan ribu. Tapi ketika dibenerin kakinya lurus, tetapi ketika selesai fisioterapinya kakinya mulai bengkok lagi ke pinggir gitu, tidak bisa dilurusin lagi. Masalah akhirnya udah stop, saya bilang stop pengobatan itu, di stop. Akhirnya saya suruh stop, ini bukan jalannya, ini bukan kesembuhan untuk penyakit saya gitu, untuk bisa sembuh. Akhirnya saya suruh stop. Akhirnya di sini ya udah saya pasrah sambil berdoa istikharah, jika harus sembuh tunjukkan obat, siapa perantara. Nah, di sini saya ditawarkan oleh adik ipar waktu itu ya, mau di facial sama mau dilulur katanya, karena kan udah lama terlentang tidur rebahan tuh. Waktu itu terlentang tidur rebahan, saya bilang oke, nggak apa-apa. Nah, ternyata orang yang suka bekerja sebagai orang yang melakukan lulur gitu ya, itu ternyata bisa menotok urat-urat saraf, urat-urat yang di kaki. Nah, dia kenapa seperti ini, kata dia berniat untuk luluran, waktu itu luluran sama facial karena tergeletak terus, dan biar kelihatan seger lah yang sakit gitu ya. Waktu itu